Dan ini juga warangkanya unik sekali ya ini. Ini kayu timo ya? Timo. Ya. Timo, mantap. Harganya mahal banget ini kayunya ini, istimewa. Oke, saya akan membuka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bela diri ya. Oke. Mas Bagong juga paham arti filosofinya apa? Kalau menurut saya pribadi, Singo Barong itu mempunyai tuah kewibawaan. Kewibawaan, oh ya tiga itu masuk ya, kewibawaan. Kewibawaan, ya ini juga bisa. Kalau tentang singonya itu kan juga yang dikatakan sampean tadi. Iya, keberanian. Keberanian. Ya. Oke, berarti sama ya, dapat ngaji. Oke, saya akan membuka bilah pusakanya. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Di video kali ini, saya membawa sebuah pusaka brojol. Oke, di samping saya ini ada Ki Bagong yang ahli pusaka. Bagi Sobat Tosan Aji yang ingin bertanya tentang pusaka, boleh japri atau WA Mas Bagong ini. Nomor WA saya taruh di bawah video ini. Oke, Mas Bagong, ini pusaka brojol itu tuahnya apa sih? Brojol itu artinya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Brojol itu kelahiran kembali untuk diri kita. Untuk gitu. Siap. Jadi seperti bayang dan lahir yang suci gitu ya? Iya, betul. Oke. Dan ini juga warangkanya unik sekali ya ini. Ini kayu timo ya? Timo ya. Timo, mantap. Harganya mahal banget ini kayunya ini, istimewa. Oke, saya akan membuka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap sekali. Ini dengan pamor Wahyu Temurun. Ini kalau sampai tahu ini estimasi apa ya? Estimasi tangguh ya. Tangguh, Tangguh estimasinya Tuban. Tuban. Ya. Mantap, sepuh banget. Pamornya ngeri kan ini. Oke. Dari filosofi pamor dengan Wahyu Temurun itu apa sih filosofinya? Wahyu Temurun itu mendapatkan wahyu dari Gusti, dari Gusti Allah, ya. Gitu. Jadi untuk mendatangkan wahyu ibarat rezeki juga rezeki bisa. ya masuk ke dalam rezeki juga ya. Ini Wahyu Temurun. Oke, mantap sekali. Ini juga warangkanya istimewa banget. Warangka dan juga bilahnya istimewa banget ya ini. Ini sebenarnya punya Ki Bagong ya, ini cuma saya pinjam ya. Bagi Sobat Tosan Aji yang senang dengan pusaka brojol, bisa ini dialih rawatkan ke panjenengan ya. Bisa kirim ke WA yang sudah saya tulis di bawah tadi. Ini estimasi Tuban sepuh. Ini juga wingit sekali. Dan ini kayak ada pamoran ya, Rojo Gundul ini bukan? Bukan, kalau biasanya kalau ada orang sebagian itu bisa diartikan tunggak semi. Tunggak semi. Jadi ya. ini ada pamor tunggak seminya. Jadi ini campuran ya Wahyu Temurun dan juga tunggak semi. Mantap sekali ini pusakanya. Istimewa. Oke, ini pusaka memang mau dialih rawatkan. Bagi Sobat Tosan Aji yang ingin memiliki pusaka brojol, bisa japri ke nomor WA yang sudah tertulis di bawah tadi. Oke. Sekarang saya juga membawa pusaka Singo Barong. Oke, Singo Barong ini. Pusaka Singo Barong juga memiliki tuah filosofi keberanian ya, keberanian. Jadi ini cocok buat
seseorang yang ahli bela diri dan cocok untuk para guru-guru sebagai ilmu bela diri ya. Oke. Mas Bagong juga paham arti filosofinya apa? Kalau menurut saya pribadi, Singo Barong itu mempunyai tuah kewibawaan. Kewibawaan, oh ya juga itu masuk ya kewibawaan. Kewibawaan ya itu juga bisa. Kalau tentang singonya itu kan juga yang dikatakan sampean tadi. Iya, keberanian. Keberanian, Ya. ya. Oke, berarti sama ya untuk pertanyaan sih. Oke, saya akan membuka bilah pusakanya. Sudah. Oke. Ini pusaka kalau saya estimasikan ya, ini Mataram ya. Kalau Mas Bagong estimasi? Saya juga Mataram. Mataram betul. Dengan pamor gajah gelar yaitu kuat ya, kuat, tabah dan bergabungkan dengan pusaka singonya ini, tabah, kuat dan berani. Inilah gajah gelar. Estimasi Mataram. Oke. Dari segi bentuknya itu sangat unik sekali kalau Singo Barong ya ini. Unik, ornamennya sangat nyata sekali ya. Tapi di luar sana juga banyak yang membuat pusaka itu kamadikan atau koden. Itu cenderung bentuknya tuh sangat amburadul ya, kalau saya bilang amburadul. Kalau ini sangat otentik ya bentuknya, mantap sekali ya. Kalau Mas Bagong tahu ini pamornya tuahnya apa bagi sampean? Gajah gelar. Gajah gelar itu tuahnya ya seperti yang sampean katakan juga bisa. Oh, tapi saya juga menambahkan ya, dan gajah gelar itu untuk gimana ya? Ya kewibawaan juga bisa. Untuk orang-orang yang maksudnya dengan pangkat yang tinggi ya. Oke. Gitu. Itu juga bisa. Dengan pamor yang luar biasa, dahsyat filosofinya ya dan tuahnya ya teman. Oke. Ini ya karena ini juga sepuh, jadi auranya itu terasa kalau kita membuka pusaka Singo Barong ini. Terlihat ganas ya, lihat brigas ya soalnya. Ya. Brigas ganas banget soalnya. Mantap. Oke, ini kalau sejarah dari pusaka ini ya bagi saya cuma untuk keberanian yang dari dulu para prajurit zaman dulu itu, untuk pemimpin juga bisa, karena ini brigas kalau saya bilang dari tuahnya ini, karena singo itu melambangkan keberanian, jadi cocok buat pemimpin. Singo Barong estimasi Mataram. Oke. Ada yang mau diceritakan lagi tentang pusaka, Mas Bagong? Monggo silahkan mau bertanya tentang pusaka, tentang apa gitu. Monggo. Oke. Tadi cuma bawa ya brojol sama Singo Barong ya. Kalau misalkan brojol itu, kalau brojol itu cocoknya untuk siapa? Kalau untuk sekarang, era zaman sekarang ya, itu buat siapapun bisa. Karena itu kan untuk tadi kelahiran kembali. Oh, mencucikan diri. Kembali kan gitu. Mencucikan diri lah kayak gitu. Mencucikan diri. Tapi kalau zaman dulu ada sesepuh juga mengatakan bahwa keris brojol itu untuk non sewunya dukun bayi. Oh ya ya. Dulu pernah dengar ya untuk dukun bayi ya, itu nama jual brojol, dukun bayi. Jadi kalau untuk sekarang ini cocok buat seluruh, untuk pemula ya, intinya untuk pemula cocok ya, karena ini tuanya juga bagus untuk menetralisir energi kotor kita ya, intinya brojol mensucikan diri kita. Oke, biasanya kalau brojol itu ada jodohnya ya, apa ya, aja jodohnya? Kalau brojol itu kalau zaman dahulu ya, saya mengatakan zaman dahulu. Jadi kita itu untuk era sekarang kita hanya
mendapatkan apa ya namanya ya Mas, kalau bahasa Indonesia ini hanya mendapatkan apa ya cara ini tinggalan ini loh. Apa tinggalan ini Tinggal warisan gitu. warisan hanya mendapatkan warisannya saja Dari warisan. Oh. Iya. Mohon maaf, saya Jadi, kalau bahasa Indonesia kurang. Tinggal warisan dari leluhur begitu, intinya Ya. gitu ya. Kalau zaman dahulu memang sesepuh itu mempercayai 4 pilar gitu, yaitu Jadi, yang pertama brojol, brojol, yang kedua ada tilam upe, tilam sari, dan jalak sangu tumpeng. Ya. Jadi Sobat Toksanaji cocok memiliki 4 pusaka itu buat dasaran intinya ya. Betul. Jadi buat dasaran itu ya itu bisa untuk pemula intinya. Jadi jangan tinggalkan 4 dasaran itu. Kalau sudah memiliki 4 dasaran itu, sampai mau mahirin pusaka yang Singo Barong atau Nogrojo itu wajib saja. Tapi yang utamakan 4 dasaran itu ya. Tambah satu lagi betok. Betok itu wajib ya, karena betok itu untuk menetralisir energi yang negatif. Begitu ya, Mas Gong? Iya. Oke ya. Tapi ada juga saya menambahkan tindih itu tidak hanya betok. Jadi keris apapun yang bertangguh Mojopahit itu juga bisa menjadi tindih Iya. untuk pusaka-pusaka yang lain. Biasanya kayak pamer keleng gitu ya. Semua yang penting tangguhnya Mojopahit. Mojopahit. Iya. Yang penting yang lebih tua gitu. Mojopahit, apa Kabudan, nah, itu Singosari ya. Jadi lebih tua berarti lebih mantap energinya. Iya. Itu lebih wingit lah gitu lah. Oke. Oke lah, pembabaran di video kali ini tentang brojol dan Singo Barong. Oke. Biar Sobat Tosan Aji paham filosofi tua dari Singo Barong dan brojol tadi bersama Mas Bagong, ahli dalam perkerisan dan spiritual ya. Oke. Salam Rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera, bangkit Tosan Aji Rahayu, Nusantara. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Ya, Rahayu.